Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 MI Luqman Al-Hakim. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Oh iya, berjumpa lagi dengan Ustazah Iko. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum menyaksikan pembelajaran pada hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu kita akan belajar yang pertama makna beriman kepada Nabi dan Rasul, yang kedua tugas, sifat, cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Arti beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul artinya percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi oleh Allah untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Jadi kalau Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan ke umatnya, kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul Allah yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Anbiya ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah hanya untuk bangsa Israel, dan Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah hanya untuk bangsa Madian, dan begitu pula Nabi dan Rasul yang lainnya. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat yang ada di dunia, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhiruz zaman. Tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah. Yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat.
Sifat wajib Rasul ada 4, yaitu yang pertama shidik artinya jujur, yang kedua tabligh menyampaikan, yang ketiga amanah dapat dipercaya, dan yang keempat fatonah cerdas. Sifat wajib Rasul yang pertama adalah shidik artinya jujur. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contohnya perilaku shidik Rasulullah bukan hanya perkataannya saja, tetapi beliau juga bersikap jujur saat berdakwah. Rasulullah tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yaitu tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Contoh perilaku tabligh seorang Nabi dan Rasul yaitu mereka selalu menyampaikan wahyu apapun bahaya atau ancaman yang akan datang kepada mereka. Misalnya nih, Nabi Ibrahim disiksa dengan cara dibakar, Nabi Yahya yang dibunuh, dan Nabi Muhammad yang diancam akan dibunuh serta diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi mereka tetap menyampaikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada umatnya. Yang ketiga, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Perkataannya itu selalu mengandung kebenaran. Sifat yang keempat yaitu fatonah artinya cerdas atau pandai dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi. Agar apa? Agar mereka dapat memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan dengan pandai dan bijaksana, sehingga umatnya atau manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Contoh, sifat fatonah Rasul adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab yang dahulunya jahiliyah menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Sifat mustahil Rasul yang pertama adalah kizib, berbohong, yang kedua kitman, menyembunyikan, dan yang ketiga kiamat, tidak dapat dipercaya, serta yang terakhir balada, bodoh. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu yang pertama kizib, artinya dusta atau bohong. Tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat yang bohong sebab mereka senantiasa dijaga oleh Allah. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Yang kedua adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat tabligh. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul selanjutnya adalah khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi Nabi dan Rasul mempunyai sifat khianat. Karena apa? Karena mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga dan menyampaikan wahyu kepada umatnya, sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin mereka mempunyai sifat yang khianat. Lawan dari khianat yaitu amanah. Dan yang terakhir adalah balada, artinya bodoh. Para nabi dan rasul adalah manusia pintar, dipilih oleh Allah sebagai penyampai agama kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan atau contoh bagi umatnya, sehingga sangat tidak mungkin mereka memiliki sifat baladah atau bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz, yaitu sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Di antaranya adalah Nabi dan Rasul juga makan dan minum, Nabi dan Rasul juga tidur, Nabi dan Rasul juga menikah, Nabi dan Rasul juga buang air kecil dan air besar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut adalah cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela para rasul. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Yang keenam, menghidupkan sunnah rasul. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran akidah akhlak selanjutnya bersama Ustazah Iko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.